Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berwati. Saya dari Universitas Nasional. Di sini saya akan membahas tentang manajemen perbankan. Di sini saya membahas 4 materi dari manajemen perbankan. Yang pertama, pengertian bank dan lembaga keuangan. Yang kedua, sistem perbankan di Indonesia. Yang ketiga itu struktur dan organisasi bank. Yang keempat, manajemen dana bank. Yang kelima, manajemen likuiditas. Nah, saya akan membahas materi pertama, yaitu pengertian bank dan lembaga keuangan. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat yang banyak gitu. Nah, dari pengertian tersebut dapat dijelaskan secara lebih luas bahwa bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara bank tidak terlepas dari masalah keuangan gitu. Nah, selanjutnya perbankan juga melakukan kegiatan-kegiatan jasa pendukung lainnya. Jasa-jasa ini diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan dan kredit maupun tidak langsung gitu. Nah, antara lain ini ada jasa pemindahan uang atau transfer, ada jasa penagihan atau insako, jasa clearing, jasa penjualan mata uang asing, jasa safe deposit box, ada travel, ada bank chart. Yang bank chart tuh yang bisa disebut sebagai kartu ATM gitu, serta jasa bank lainnya gitu. Nah, jenis lembaga keuangan itu dapat dilihat dari segi fungsi bank gitu. Nah, menurut Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1997, jenis perbankan menurut fungsinya itu terdiri dari bank umum, bank pembangunan, bank tabungan, bank pasar, bank desa, bank pegawai, dan bank lainnya gitu. Namun setelah keluar Undang-Undang Pokok Perbankan nomor 7 tahun 1992 dan tegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat atau BPR. Nah, di mana bank pembangunan dan bank tabungan berubah berfungsinya menjadi bank umum, sedangkan bank desa, bank pasar, bank lumbung desa, dan bank pegawai menjadi bank perkreditan rakyat atau BPR gitu. Nah, bisa dilihat juga dari segi kepemilikannya. Nah, ditinjau dari segi kepemilikan, maksudnya itu adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut gitu. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan gitu. Jenis bank yang dilihat dari segi kepemilikan tersebut ada banyak, yaitu bank milik pemerintah, contohnya tuh Bank Negara Indonesia, BNI, Bank Rakyat Indonesia, BRI, Bank Tabungan Negara, BTN gitu kan. Terus sedangkan milik pemerintah daerah terdapat di daerah tingkat 1 dan tingkat 2 masing-masing provinsi. Sebagai contoh tuh ada BPD DKI Jakarta, Jawa Barat, DPD Jawa Timur, dan masih banyak lainnya. Nah, ada bank milik swasta nasional. Bank jenis ini tuh seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, serta akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta. Begitu pula pembagian keuntungannya, keuntungan swasta juga gitu. Contoh banknya tuh ada Bank Muamalat, Bank Sentral Asia, Bank Bumi Putra, Bank Danamon, Bank Duta, itu termasuk bank milik swasta nasional. Dan masih banyak lainnya gitu. Terus ada bank milik koperasi gitu. Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah Bank Umum Koperasi Indonesia gitu. Dan ada juga bank milik asing gitu. Bank jenis ini juga merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing ataupun pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Sebagai contoh bank asing itu ada ABN AMRO Bank, terus American Express Bank, Bank of America, Bank of Tokyo, dan masih banyak lagi ya. Terus ada bank milik campuran. Bank milik campuran tuh kepemilikan saham bank campuran yang dimiliki oleh pihak asing dan pihak
swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia gitu. Contohnya kayak Bank Sumitomo Niaga Bank, Bank Marine Corp, terus Bank Sakura Swadharma, dan masih banyak lagi gitu. Kalau selanjutnya kalau dilihat dari segi status itu kemampuan dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagikan dalam dua macam gitu. Pembagian jenis ini tuh disebut juga pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut gitu. Nah, kedudukan atau status ini tuh menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu gitu. Status bank yang dimaksud tuh adalah kayak bank devisa, bank non devisa gitu kan. Terus kalau bank devisa tuh apa sih gitu kan? Bank devisa tuh merupakan bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhannya. Nah, kalau bank non devisa itu merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa gitu yang bisa transaksi ke luar negeri gitu. Kalau bank non devisa itu nggak bisa gitu kan. Terus bisa juga dilihat dari segi cara menentukan harga gitu. Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli, itu terbagi dalam dua kelompok. Yang pertama itu bank yang berdasarkan prinsip konvensional. Yang kedua itu bank yang berdasarkan prinsip syariah. Nah, di sini juga ada kegiatan-kegiatan bank, yaitu yang ada pun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia. Sebagai berikut, ada kegiatan bank umum. Yang satu menghimpunkan dana dari masyarakat atau funding dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, simpanan deposito. Yang kedua itu menyalurkan dana masyarakat atau lending dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, dan ketiga itu memberikan jasa-jasa bank lainnya atau servis gitu kan, seperti transfer atau kiriman uang, insako, clearing, safe deposit box, bank chart, bank notes. Nah, bank chart tuh kita pasti semua memiliki bank chart itu atau dengan sebutan kartu ATM gitu kan, dan masih banyak lainnya. Nah, berdasarkan jenisnya, lembaga keuangan di Indonesia itu terbagi menjadi dua, yaitu ada lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank gitu. Sekarang menjelaskan lembaga keuangan bank dulu ya. Lembaga keuangan itu adalah lembaga perantara keuangan yang didirikan dengan wewenang untuk menerima dan menghimpun simpanan uang gitu, meminjamkan uang serta menerbitkan promes atau banknot gitu kan. Bank ini juga terbagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu ada bank sentral, terus ada bank umum, terus bank perkreditan rakyat gitu yang menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka gitu. Terus yang kedua ini lembaga keuangan non-bank gitu. Sementara itu lembaga keuangan non-bank itu memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Nah, berikan contohnya tuh lembaga keuangan yang bukan bank, antara lain tuh perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan pensiun, bursa efek, pegadaian, reksadana, dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya materi kedua yaitu sistem perbankan di Indonesia. Nah, sistem perbankan Indonesia itu adalah sebuah tata cara atau aturan-aturan dan pola bagaimana sebuah sektor perbankan atau bank-bank yang ada menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan atau sistem yang dibuat oleh pemerintah. Nah, sistem perbankan di Indonesia tuh terbangun dengan konsep yang dilandaskan pada sistem perekonomian yang ada. Indonesia menetapkan sistem perekonomiannya sebagai sistem ekonomi yang demokrasi sesuai dengan landasan negara, yaitu Pancasila. Nah, ada juga tugas dan fungsi bank.
Pengaturan tata perbankan Indonesia itu sesuai jiwa makna ketetapan MPRS nomor MPRS atau 1966. Pada dasarnya bertujuan untuk dapat memobilisasikan dan mengembangkan kekuatan ekonomi potensial yang dikerahkan bagi peningkatan kemakmuran rakyat gitu. Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pemimpinan di dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter pemerintahan di bidang perbankan. Nah, selanjutnya ada hubungan bank dengan perusahaan sebagai nasabahnya. Perusahaan pada masa sekarang dapat dikatakan sangat memerlukan jasa-jasa dari bank, baik itu merupakan pengambilan pinjaman atau kredit maupun melalui transaksi jasa pengiriman uang, penyimpanan uang dalam bentuk rekening koran atau kredit, giro, insako, clearing dan sebagainya. Di lain pihak bank sebagai lembaga keuangan menjual kepercayaan dan jasa-jasa tersebut. Untuk itu bank memperoleh bunga komisi atau provisi dari penjualan kredit dan pemberian jasa itu. Nah, selanjutnya itu saya akan membahas materi yang ketiga, yaitu struktur dan organisasi bank gitu. Pengertian kita akan bahas pengertian organisasinya dulu ya. Nah, sebuah organisasi itu dapat terbentuk karena dipengaruhinya oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi dan tujuan yang sama gitu. Organisasi pada intinya itu adalah interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Dalam Islam, organisasi itu merupakan sebuah kebutuhan. Organisasi berarti kerjasama, tidak diartikan semata-mata sebagai cuman hanya wadah gitu. Nah, semua organisasi juga mempunyai beberapa program atau metode untuk mencapai sasaran, yaitu rencana. Nah, rencana itu mungkin untuk melatih keterampilan bermain gitu, untuk berlatih dalam jumlah tertentu sebelum melakukan pertunjukan atau membuat pengiklanan suatu produk, apapun bentuknya. Tanpa rencana yang harus dikerjakan, kemungkinan besar tidak ada organisasi yang dapat bertindak efektif gitu. Organisasi juga memiliki dan mengalokasikan sumber daya yang perlu untuk mencapai sasarannya gitu. Nah, beberapa tujuan pengorganisasian itu, yang pertama ada membagi pekerjaan yang harus dilakukan menjadi departemen-departemen dan jabatan-jabatan yang terperinci gitu. Yang kedua, membagi-bagi tugas dan tanggung jawab yang berkaitan dengan masing-masing jabatan gitu. Yang ketiga itu tujuannya mengkoordinasikan berbagai tugas organisasi, mengelompokkan pekerjaan-pekerjaan ke dalam unit-unit gitu, membangun hubungan di kalangan individu, kelompok dan departemen gitu, menetapkan garis-garis wewenang formal, mengalokasikan dan memberikan sumber daya organisasi dan organisasi bank gitu. Nah, ada struktur organisasi besar gitu. Yang pertama tuh evaluasi organisasi bank yang dilakukan untuk mengetahui apakah organisasi masih baik dan efektif dalam membantu tercapainya tujuan gitu kan. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara Nah, selanjutnya itu ada perbedaan struktur perbankan konvensional dan syariah gitu. Bank syariah tuh dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional gitu. Misalnya dalam hal komisaris dan direksi. Akan tapi hal-hal yang sangat menonjol dan penting yang merupakan pembela utama dari bank konvensional itu adalah DPS gitu. Nah, tugas DPS itu yang pertama itu mengawasi operasi bank dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariat gitu. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang BPRS secara khusus dan ekonomi Islam secara lebih luas. Nah, yang ketiga itu mengajarkan dan menumbuh kembangkan nilai-nilai Islam pada BPRS, lembaga keuangan syariah. Nah, selanjutnya saya akan membahas materi keempat, yaitu manajemen dana bank gitu. Nah, pengertian dari sumber dana bank itu, sumber dana bank adalah
suatu usaha yang dilakukan oleh bank untuk mencari atau menghimpun dana untuk digunakan sebagai biaya operasi dan pengelolaan bank. Nah, dana yang dihimpun dapat berasal dari dalam perusahaan maupun lembaga lain di luar perusahaan, juga dapat diperoleh dari masyarakat juga gitu. Nah, dana bank ini berasal dari berbagai sumber yang digolongkan, yaitu ada dana dari modal sendiri, ada dana yang berasal dari pinjaman, dana dari deposit nasabah, dana dari pasar finansial gitu. Nah, yang kedua nih ada pengertian manajemen dana bank gitu. Nah, kegiatan utama bank itu kan adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan kredit yang harus dilakukan dengan baik dan benar gitu. Nah, manajemen itu juga sangat berperan penting dalam pengumpulan dana dan penyaluran kredit untuk mendukung tercapainya tujuan gitu. Nah, manajemen apa sih itu manajemen gitu kan? Manajemen itu adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Nah, dana bank itu adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu bank dalam kegiatan operasionalnya atau suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian terhadap penghimpunan dana yang ada di masyarakat gitu. Nah, sekarang kita membahas nih manajemen dana bank. Jadi kan kita udah menjelaskan manajemennya, dana banknya. Nah, sekarang tuh manajemen dana bank atau yang bisa disebut bank fund management adalah ilmu dan seni mengatur proses penarikan dan pengumpulan dana yang optimal dan dengan cost of money yang wajar. Yang dimaksud dengan wajar tuh adalah dapat bersaing dengan bank-bank lain gitu. Nah, bagi bank, manajemen dana bank adalah bagaimana memilih dan mengelola sumber dana yang tersedia gitu. Bagi bank, pengelola sumber dana dari masyarakat luas, terutama dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, sangatlah penting gitu. Dalam pengelolaan sumber dana ini tuh dimulai dari pencarian akan kebutuhan dana gitu, kemudian pelaksanaan pencarian sumber dana yang tersedia gitu. Nah, pengelolaan sumber dana kini dikenal dengan nama manajemen dana bank gitu. Dengan kata lain, pengertian dana bank adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian terhadap penghimpun dana yang ada di masyarakat. Nah, gitu. Kita akan membahas materi kelima, yaitu manajemen likuiditas gitu. Apa sih likuiditas gitu? Likuiditas tuh merupakan suatu hal yang sangat penting bagi bank untuk dikelola dengan baik karena akan berdampak pada profitabilitas bisnis, stabilitas, dan continuity. Hal ini juga tercermin dari peraturan Bank Indonesia menetapkan likuiditas sebagai salah satu dari 8 risiko yang harus dikelola oleh bank. Nah, konsep likuiditas di dalam dunia bisnis diartikan sebagai kemampuan menjual aset dalam waktu singkat dengan kerugian yang paling minimal gitu. Nah, manajemen likuiditas itu mempunyai tujuan. Nah, tujuannya itu yang pertama menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan bank sentral. Nah, yang kedua itu mengelola alat-alat liquid agar selalu dapat memenuhi ke semua kebutuhan cash flow yang termasuk kebutuhan yang tidak diperkirakan, misalnya penarikan yang tiba-tiba terhadap sejumlah giro atau deposito berjangka yang belum jatuh tempo gitu. Nah, itulah pembahasan saya dari manajemen perbankan yang terbagi dari 4 materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.